Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Melani Rahmawati, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada program studi PGSD kelas 1. Nomor UKG saya 2015000082. Nomor induk mahasiswa saya 2112520007. Nomor daftar ujian 2021206882. UKIN pembelajaran ini dilakukan di SDN Giling 03, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Kelas yang digunakan untuk UKIN pembelajaran adalah kelas 3. Materi yang digunakan semester 1, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3. Berikut adalah kartu pendaftaran UKM PPG saya. Video UKIN pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 secara daring. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di SDN Giling 03 secara daring menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Live Worksheet, dan Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Apa yang kita pelajari juga bermanfaat. Siapa yang mau mimpin berdoa? Saya Guru. Yang angkat tangan duluan Valendra. Ya, silakan Valendra, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Valendra sudah mimpin berdoa teman-temannya. Mudah-mudahan hari ini kita belajarnya diberi kelancaran. Tadi pagi Bu Eda sudah mengirimkan absen di classroom. Apa sudah diisi semuanya? Oke, bagus. Bu Eda cek dulu ya. Nanti yang belum absen segera setelah Google Meet ini segera dilengkapi ya. Ibu. Anak-anak, sebelum kita belajar ada beberapa aturan yang harus kita taati ketika belajar nanti. Yang pertama adalah siapkan alat tulis. Sudah, Bu. Ya, coba lihat alat tulisnya mana, tunjukkan ke kamera. Ayo coba ditunjukkan ke kamera, buku tulisnya, iya, pensilnya, sudah, oke, bagus. Yang kedua, selama kita belajar, nanti ketika Bu Endang menjelaskan materi, yaitu ketika Bu Endang bicara, anak-anak dimohon mematikan mikrofonnya. Ya, Bu. Yang ketiga, anak-anak harus berada di depan kamera dan kameranya dibuka. Biar Bu Endang lihat anak-anak sedang melakukan kegiatan apa gitu ya. Ya, Bu. Duduknya yang tegak, jangan ada yang sambil tiduran. Hadapnya ke kamera, fokus ke kamera. Berarti anak-anak sudah siap untuk belajar. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anak ikuti ya lagunya. Kita gentar
Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Judulnya apa? Maju tak bentar. Kita harus menjadi seorang pemberani. Kemudian lirik lagu tadi ada kata bergerak, bergerak. Marita juga sudah belajar tentang gerak apa? Gerak tepuk tangan. Ya, gerak tari tepuk tangan. Untuk gerak berarti ada gerak kuat dan gerak lemah. Anak-anak masih ingat? Gerak kuat berarti geraknya harus dilakukan dengan Kuat. kalau gerak lemah berarti Lambat. geraknya dilakukan dengan Lambat. Dan satu lagi, untuk dapat bergerak kita juga memerlukan makanan yang Bergizi. itu nanti semua akan kita pelajari hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yaitu kita akan belajar tentang Pertumbuhan dan perkembangan hidup. subtema 2, Pertumbuhan dan perkembangan manusia. pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu aktivitas nanti tentang gerak kuat tangan dan gerak lemah tangan. Ya, bahasa Indonesia nanti kita akan belajar makanan bergizi seimbang. Ketikanya nanti kita akan menjumlah dengan teknik menyimpan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan melakukan kegiatan menari tepuk tangan, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat tangan dalam suatu tari dengan benar. Nomor 2, dengan melakukan kegiatan menari tepuk tangan, siswa dapat mengidentifikasi gerak lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Nomor 3, siapa yang mau membaca? Setelah melihat tayang video media pembelajaran menari tepuk tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak kuat tangan dalam suatu tari dengan benar. Nomor 4, Saya Bu. Ya. Media pembelajaran menari tepuk tangan. Siswa dapat mempraktikkan gerak lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Ada 10 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ini adalah gambar tentang Tari tepuk tangan. ya. Silakan 1 bagaimana? Diangkat tangan Kanan. kanan. Coba tangan kanannya diangkat. Mana tangan kanannya? Coba kita ikuti ya. Anak-anak sudah hafal gerakannya? Sudah. Ada baru beberapa yang hafal. Oke, kita praktekkan dulu yuk. Yang pertama, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Terus gerakan keempat, dilentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Oke, bagus. Sudah beberapa anak sudah hafal. Oh, hampir semuanya sudah bisa melakukan gerakannya dengan bagus. Bu Endang punya reward untuk anak-anak. Ada yang tahu apa ini namanya? Ribbon. Ya, namanya adalah Tuibon, bintang prestasi. Anak-anak bisa mendapatkan Tuibon ini jika aktif dalam pembelajaran, kemudian disiplin dan tertib. Untuk Tuibon ini nanti bentuknya ada macam-macam. Ada yang bintang 5, bintang 4, 3, bintang 2,
mendapatkan bintang 1. Yang terbaik nanti akan mendapatkan bintang 5. Apa yang mau mendapatkan Twibbon ini? Saya. Oke, iya. Anak-anak, ya semuanya ingin mendapatkan Twibbon bintang 5 ya? Ya, Bu. Anak-anak berhak mendapatkan Twibbon ini jika nanti anak-anak aktif dalam pembelajaran, kemudian disiplin dan tertib. Videonya sudah muncul? Sudah, Bu. Coba anak-anak perhatikan gerakannya. Setelah menyimak video tadi, dapatkah kamu mengikuti semua gerakan? Ya, oke, bagus anak pintar. Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Praktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Ada 2 tipe gerak dalam tari, yaitu Kuat dan gerak. Gerak lemah, betul sekali. Apa yang dimaksud gerak kuat? Saya, Bu. Cindy, ya silakan. Gerak kuat dalam tarian adalah suatu gerakan yang menghantarkan tubuh dengan cepat dan biasanya diiringi dengan suara musik yang buka. Gerakan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang kuat. Gerakan dilakukan dengan cepat. Apa yang dimaksud gerak lemah? Gerak lemah dalam tarian adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan cara menghentakkan tubuh dengan lambat, perlahan. Gerakan ini dilakukan dengan lemah lembut. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Dari tari tepuk tangan tadi yang termasuk gerak kuat yang mana? Ketika angkat tangan. Kalau gerak lemahnya yang mana? Dilentikkan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak Berlatih. menjaga pola makan juga Penting. agar badan tetap Sehat. dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Kita lanjutkan. Makanan penting untuk kesehatan. Siapa yang mau membaca ini? Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kita lanjutkan. Makanan sehat dan bergizi itu harus memenuhi syarat 5 sempurna. Menu 4 sehat 5 sempurna itu ada apa saja? Makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur-mayur, susu. Bu Endang punya sebuah video. Mari kita simak video berikut. Sudah terlihat? Hari ini kita akan belajar mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung 4 nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, 4 sehat 5 sempurna sayur-sayuran, ada makanan buah-buahan, pokok, dan sayur-mayur, sebagai buah, penyempurnanya dan susu. ada susu. Maka itu dibilang 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok memberikan kita energi agar kita dapat beraktivitas sehari-hari seperti bermain, belajar, dan lain-lain. Contoh dari makanan pokok yaitu nasi, Contoh makanan kentang, pokok perhatikan dan ubi. ada apa saja itu? Ada lauk pauk. Contoh makanan dari lauk Ini pauk contoh lauk seperti pauk. daging ayam, udang, telur, dan daging sapi. Wah, kelihatannya enak sekali ya. Nah, selanjutnya Ya, ada ini contoh sayur-sayuran. sayur-sayuran. Contoh dari sayur-sayuran seperti brokoli,
wortel, timun, dan tomat. Nah, selanjutnya ada buah-buahan pisang, jeruk, semangka, anggur, apel, dan stroberi. Nah, selanjutnya sebagai penyempurna makanan pelengkapnya ada sempurna ada susu. Susu mengandung kalsium yang sangat berguna loh untuk tulang dan gigi kita. Tadi kita sudah menyimak video tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan pokok tadi terdiri dari apa saja? Nasi, Lauk pauk. Kita lanjutkan lauk pauk. Lauk pauk ada apa saja? ikan, ada ayam, Kita lanjutkan yaitu sayur mayur. Contoh sayur mayur apa saja? wortel, tomat, Buah-buahan ada apa saja untuk buah-buahan? nanas, Sebagai pelengkapnya yaitu susu, makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi antara lain sayuran hijau, buah-buahan, ada macam-macaman. kalau makanan yang perlu dihindari misalnya Makanan tinggi makanan sekarang yuk coba kenali makanan yang kita santap. Nah, ini Benda punya 2 gambar. Salad, makanannya ini baik dikonsumsi setiap hari apa tidak? Nah, kita lihat, iya betul sekali. Kalau burger berarti tidak baik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada 2 jenis minuman. Kalau minuman ini, apakah baik dikonsumsi setiap hari? Tidak Kalau ini, baik, minuman ini kenapa tidak baik dikonsumsi setiap hari? mengandung gizi tinggi. Oke, betul sekali. Kalau minuman yang ini, Mengandung buah-buahan. sekarang anak-anak adalah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, ya. Kelompok 1 ada Cindy, Alendra, Devita, Anis. Kelompok 2 Rika, Revan, Ningsih, Rafka, Devi Satani. Dan kelompok 3 ada Tasya, Anggi, Tias, Arya, Syifa. Oke, semua sudah dapat kelompok? Sudah. Ini adalah LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Siap? Siap. Sekarang anak-anak keluar dari Google Meet ini, Siap. kemudian masuk ke Google Meet kelompoknya masing-masing. Linknya sudah ada di Classroom. Oke, selamat pagi kelompok 1. Ya. Sekarang diskusikan dengan kelompok. Ya. Untuk ini gambar apa? Ya, baik dikonsumsi gambar Permen. di permen. Makanan baik apa tidak baik dikonsumsi setiap hari? Tidak baik. Tidak baik. Kalau ini oke. Sekarang kelompok 1 lanjutkan sampai 5. Nanti diisi ya di live worksheet-nya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Selamat pagi kelompok 2. Ibu. Bagaimana diskusinya? Kelompok 2, ini gambar apa? Buahan. Baik dikonsumsi setiap hari apa tidak? Baik. Kalau gambar kedua, gambar apa? Permen. Baik dikonsumsi setiap hari apa tidak? Tidak. Oke, bagus untuk kelompok 2. Lanjutkan sampai nomor 5, yang terakhir ya. Nanti kalau sudah selesai, segera kembali ke Google Meet kelas. 5 menit lagi ya. Selamat pagi kelompok 3. Pagi. Bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar. Kelompok 3. Ini yang satu gambar apa? Buah-buahan. Jawabannya apa? Benar. Alasannya kenapa buah-buahan baik dikonsumsi setiap hari? Baik untuk kesehatan badan. Banyak mengandung Terus ini gambar apa? Permen. Permen. Baik apa tidak baik dikonsumsi setiap hari? Tidak baik. Oke, tidak baik. Ya. Oke, cukup dilanjutkan sampai nomor 5.
Nanti kalau sudah selesai, segera gabung ke Google Meet kelas. Sudah lengkap? Bu Endang cek ya. Nengseh, Hadir, Bu. Tias, Hadir, Bu. Rafka, Hadir. Devi Satani, baru masuk. Iya, Tasya, Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Tadi anak-anak sudah diskusi dengan kelompoknya. Bagaimana? Bisa semua menjawabnya? Bisa. Bu Endang mau lihat jawabannya dari kelompok 1. Kita lihat. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, bagus sekali. Nilainya 100. Ini terlihat tulisannya? Terlihat. Oke, coba kelompok 1 perwakilan. Dibaca jawabannya ini. Es krim. Tidak baik jika dimakan setiap hari karena es krim mengandung gula yang tinggi. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 2 dan 3, ada tanggapan? Apa setuju? Setuju. Kita lihat dari kelompok 2. Wah, karena mengandung manfaat bagi tubuh. Bagaimana kelompok 1 dan 3 ada tanggapan? Setuju. Kita lanjutkan dari kelompok 2. Permen. Tidak baik karena dapat merusak gigi. Sebenarnya layak dimakan jika tidak melebihi batas. Oke, bagaimana tanggapan kelompok 1 dan 3? Setuju. Oke, bagus. Tadi hasil diskusi kelompok 2. Ya, bagus sekali, nilainya juga 100. Kita lanjutkan kelompok 3. Dari kelompok 3, coba dibacakan hasil diskusinya. Buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kelompok lain bagaimana pendapatnya? Setuju. Kita lanjutkan. Terakhir, gambar. Lauk. Baik apa tidak baik dikonsumsi setiap hari? Baik. Alasannya? Lauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Oke, bagaimana pendapat kelompok lain? Setuju. Ya. Kelompok 3 diskusinya juga bagus dan mendapat ke 100. Tadi adalah diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Karena diskusinya bagus sekali dari kelompok 1, 2, dan 3, semuanya kompak, maka Benda sangat salut. Tepuk salut. Kita lanjutkan. Proses perbanyakan buah dan sayuran sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ada perkebunan sebagai salah satu upaya yang dilakukan. Sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.600 buah dalam sekali panen. Bayangkan, jika suatu perkebunan itu dapat menghasilkan 3.600 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Siapa yang tahu jawabnya? 7.200. Caranya bagaimana? Ditambah Ya, berapa ditambah berapa? 3.600. Ditambah 3.600. soal seperti ini kita buat susunannya. Yuk, kita susun sama-sama yuk. 3.600 ditambah 3.600. Bagaimana menyusunnya? 0 tambah 0. 0 ditambah 0. Berapa? Ditambah 0. 0. 0. 0 tambah 0. 0 tambah 0 lagi. Betul. Lanjut. 0. 6 ditambah 6 ya bagus berapa? 12. 11. Berapa? 2. Yang satu di tulis di atasnya. Kalau sudah berarti ditambahkan. 1 tambah 3 4. 3. Sampai sini semua sudah bisa? Sekarang kamu sudah tahu cara menjumlah dengan teknik menyimpan. Untuk menguji pengetahuanmu, yuk kerjakan kuis berikut. Ya, sebelum memulai kuis, anak-anak siapkan bukunya dan pensil untuk membuat susunannya. Oke, kita mulai kuisnya. Siap? Selamat datang di kuis Banimat. Oke, sudah siap? Sudah.
Petunjuk, berdoalah sebelum mengerjakan soal, bacalah setiap soal dengan seksama, dan pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Sudah siap? Sudah. Ya. Kita mulai kuisnya. Nomor 1. Nama Rika. Kita cek. Iya, bagus sekali jawabnya betul. Kita lanjutkan nomor 2. D. Lihat, oh ya betul. Lanjut. Nomor 3. Nama Rika. B. Rika. Jawaban Rika, ya betul, bagus sekali. Lanjut nomor 4. Yuk, 4. C, Rika tadi. Adis. Kita cek. Oh iya, betul. Ya, lanjut nomor 5. Nomor 5, yuk. Apa jawabnya? Rika. Coba kita cek jawaban A. Ya, betul sekali. Gimana? Seru kuisnya? Seru. Untuk kuis tadi yang sudah kita kerjakan bareng, anak-anak bisa mengerjakannya di LKPD 3. Anak-anak kerjakan tes formatif yang sudah Bu Endang share di Classroom. Ya, dari pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, apa ada yang ditanya? Mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Tadi di awal kita sudah belajar apa? Ya. Menilai makanan. Sebelum menilai makanan tadi kita belajar apa? Tarik tangan. Tepuk tangan. Tarik tangan. Kemudian tadi di akhir kita belajar penjumlahan. Ya. Jadi yang telah kita pelajari hari ini adalah gerak kuat dan gerak lemak pada suatu tari. Terus Makanan bergizi. Makan bergizi seimbang. 3. Dengan teknik menyeimbang. Oke, sekarang Bu Endang mau tanya. Tadi kan kalian tidak ada yang tanya. Sekarang Bu Endang yang tanya. Gerak dalam tari. Tadi ada gerak apa saja? Lemah dan kuat. Gerak lemah itu bagaimana? Gerakannya dilakukan dengan Lambat. contohnya Diputar. ya, ketika meliukkan tangan, bukan diputar, meliukkan ya namanya. Kemudian gerak kuat. Kalau gerak kuat merupakan gerak yang dilakukan dengan cepat. Jadi geraknya juga Kuat. Contohnya ketika Tangan direntangkan. ya betul, tangan direntangkan. Siapa lagi? Iya, tangan dibengkokkan. Oke, bagus. Sekarang yang makanan seimbang. Bu Endang mau tanya. Makanan bergizi seimbang itu makanan yang bagaimana? Yang Sehat lima sempurna. terdiri dari apa saja? Buah-buahan. Buah-buahan. Betul. 5. Yang terakhir pelengkapnya adalah bagus sekali. Anak-anak perlu diketahui, makanan bergizi seimbang itu sangat diperlukan untuk tubuh, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh. Terutama di saat pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol Kesehatan. Ya, apa saja itu? Menjaga jarak. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan pakai masker. Oh, termasuk. Mencuci tangan. Yang keempat apa? Keempat? Iya, menghindari kerumunan, betul sekali. Yang kelima, Mencuci tangan.
Jaga jarak. Jaga jarak. Ini adalah protokol kesehatan 5M yang harus kita patuhi, yaitu yang pertama yaitu memakai masker, kedua menjaga jarak, tiga mencuci tangan, empat menghindari kerumunan, lima membatasi mobilitas. Oke, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan. Kalau dari gambar ini, gambar yang nomor berapa? Mana pembelajaran yang menurut kamu menyenangkan? Semuanya Yang paling seru yang jawab kuis. menjawab. Ketika mengerjakan tes formatif, anak-anak lihat nilainya. Jika mendapat 70 lebih, anak-anak kerjakan pengayaan. 40 dari 70 kerjakan. Ya. Kemudian untuk besok, silakan anak-anak pelajari tema 1 subtema 3 halaman 108. Sudah jelas? Sudah. Dan untuk rewardnya nanti Bu Endang kirimkan ke WA masing-masing. Ribbon tadi Bu Endang kirim ke WA. Nanti kalian mendapat bintang 5, 4, 3, 2 atau 1. Oke, jelas? Lah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Revan, ya silakan Revan, temannya dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Revan sudah mau memimpin berdoa teman-temannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.